Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya serta tak kurang dari satu apapun. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang strategi investasi. Namun sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan basmalah dan pembacaan doa, dengan harapan apa yang kita upayakan dan apa yang kita rencanakan sesuai dengan harapan dan menjadi sarana untuk mengantarkan kita pada kesuksesan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengantar strategi investasi, kemudian alokasi aset, kemudian urgensi dari diversifikasi, kemudian ada hubungan risiko, return dan likuiditas, kemudian contoh-contoh alokasi portofolio, kemudian ada sedikit studi kasus tentang strategi investasi, kemudian ada kesimpulan dan referensi dari pembahasan yang kita gunakan saat ini. Oke. Apa itu strategi investasi? Secara definitif, strategi investasi merupakan rencana pengalokasian dana atau kekayaan yang kita miliki. Jadi dana yang kita miliki ketika kita gunakan itu pastinya berkurang. Sementara kebutuhan kita tetap berlanjut dan dana yang kita miliki pasti berkurang. Sehingga ada salah satu investasi, ada salah satu strategi yang harus kita gunakan, bagaimana caranya agar kekayaan atau dana yang kita miliki itu minimal tidak berkurang. Syukur-syukur kalau kemudian bisa bertambah. Nah, caranya itu apa? Caranya adalah berinvestasi. Nah, apa tujuan investasi itu? Kan? Kenapa harus ada strateginya? Salah satu tujuannya adalah mencapai target keuangan dengan risiko yang terkontrol. Jadi risiko-risikonya bisa dikontrol, tapi target keuangan juga bisa tercapai. Nah, ini merupakan salah satu tujuan dari strategi investasi. Kemudian yang kedua, mencapai tujuan keuangan. Baik itu tujuan keuangan jangka pendek atau jangka menengah atau bahkan jangka panjang. Jangka pendek misalnya membeli barang-barang elektronik misalnya. Kalau menengah misalnya punya tujuan keuangan membeli kendaraan, membeli rumah misalnya. Kalau tujuan jangka panjang misalnya pengelolaan dana pensiun, ya. Atau misalnya pengalokasian, pendistribusian wasiat dan warisan misalnya, karena sudah ingin memberikan kekayaan atau dana yang kita miliki kepada generasi setelah kita misalnya. Itu salah satu tujuan keuangan jangka panjang. Nah, selain itu ada tujuan yang ketiga, yaitu memaksimalkan return, timbal balik terhadap kita yang dihasilkan dari dana yang kita miliki, dari uang yang kita miliki, dari kekayaan yang kita miliki melalui pengelolaan keuangan. Tapi resikonya itu tetap terkendali walaupun return yang kita harapkan itu, timbal balik yang kita harapkan itu harus maksimal. Selanjutnya, menjaga likuiditas, menjaga untuk kebutuhan darurat, artinya bisa langsung kita eksekusi, bisa langsung kita gunakan ketika kita butuh dana sewaktu-waktu di waktu yang tidak terduga misalnya.
karena kita tidak pernah bisa memprediksi nasib dan kehidupan kita gitu kan, sehingga kita harus punya dana darurat. Kemudian itu strategi investasi yang selanjutnya, salah satu tujuannya adalah melindungi aset dari inflasi. Jadi inflasi itu pasti mempengaruhi. Nah, bagaimana caranya agar aset yang kita miliki itu bisa terlindungi dari pengaruh inflasi itu? Nah, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan strategi investasi. Selanjutnya ada diversifikasi untuk mengurangi risiko. Nah, artinya ada perbedaan investasi. Ada investasi yang bermacam-macam lah. Artinya tidak hanya investasi dalam satu instrumen, agar risiko yang kita terima itu tidak langsung terfokus pada atau terkonsentrasi pada bidang investasi itu gitu kan. Oke. Selanjutnya ada alokasi aset. Nah, alokasi aset ini secara definitif merupakan pembagian dana atau kekayaan ke berbagai kelas aset, ke berbagai bidang gitu kan. Ada saham, ada obligasi, ada yang ke emas. Tidak semuanya full saham, tidak obligasi semuanya atau ke emas semua gitu kan. Ada pengalokasiannya, yang ke saham berapa, yang ke obligasi berapa, yang ke emas berapa, sehingga nanti risikonya itu juga bervariasi gitu kan. Returnnya juga bervariasi, likuiditasnya juga bervariasi. Nah, apa sih tujuan dari alokasi aset itu? Alokasi aset itu yang pertama adalah optimalisasi return sesuai dengan profil risiko. Kemudian tujuannya juga menyeimbangkan risiko dan return. Jadi kalau yang tadi itu optimal ya, mengoptimalkan, bukan hanya maksimal atau minimal, tapi optimal, optimasi return sesuai dengan profil risiko. Yang kedua itu menyeimbangkan risiko dan return. Artinya antara risiko, kalau misalnya kita mengalokasikan aset di kelas aset yang risikonya tinggi tapi returnnya rendah, itu kita punya tekanan kan gitu. Kenapa? Karena belum tentu setiap orang, setiap investor itu memiliki psikologis yang kuat untuk menerima risiko. Kalau menerima return ya insya Allah kita siap semua gitu kan. Tapi untuk menanggung risiko yang mengakibatkan pada kerugian itu tidak semua orang punya kesiapan secara psikologis, apalagi dari secara finansial. Kemudian yang ketiga, menjaga stabilitas portofolio. Mencocokkan investasi dengan horizon waktu itu juga merupakan tujuan dari alokasi aset ya. Artinya investasi yang kita lakukan ini disesuaikan dengan tujuan dari keuangan itu. Apakah ini tujuan jangka panjang atau jangka pendek atau jangka menengah gitu. Kemudian yang tak kalah penting, tujuannya adalah mendukung kebutuhan likuiditas. Jadi sewaktu-waktu misalnya dibutuhkan, itu bisa langsung kita gunakan. Kemudian melindungi daya beli, kemudian disiplin atau rebalancing, yaitu implikasi strateginya. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian aset atau asset allocation factors itu ada beberapa faktor. Yang pertama profil risikonya, jangka waktunya, dan tujuan keuangan. Nah, profil risiko adalah tingkat kemampuan dan kesiapan seorang investor dalam menerima risiko kerugian pada instrumen investasi yang dipilihnya. Baik itu kemampuan finansialnya berupa pendapatan, aset, utang, dan kondisi keuangan. Kemudian toleransi psikologisnya, seberapa kuat dan seberapa nyaman investor ini menghadapi fluktuasi dari nilai investasi yang dipilihnya. Kemudian yang menjadi pertimbangan pada profil risiko ini adalah pengalaman investasi, apakah dia pernah
melakukan investasi di bidang ini sebelumnya, atau kemudian apakah ini kategorinya masuk investasi baru atau investasi berpengalaman. Kemudian ada kategori umum pada profil risiko ini, seperti yang pertemuan sebelumnya, yaitu konservatif. Itu biasanya menghindari risiko, lebih fokus pada keamanan modal. Kemudian ada yang moderat, yaitu menyeimbangkan antara risiko dan return atau mix ya. Kemudian ada yang agresif, yaitu siap ambil risiko tinggi demi return yang lebih besar gitu. Selanjutnya jangka waktu investasi atau investment horizon. Horizon investasi. Apa itu investment horizon? Investment horizon itu merupakan periode waktu yang dimiliki oleh investor untuk mencapai tujuan keuangan sebelum menggunakan dana tersebut. Nah, ada beberapa jangka waktu yang bisa dikelompokkan dalam jangka waktu investasi ini. Yang pertama jangka pendek, itu di bawah 3 tahun, misalnya contoh darurat untuk liburan misalnya. Itu biasanya menggunakan instrumen yang liquid ya, yang lebih bisa atau lebih mudah digunakan gitu kan kapan saja dan lebih aman. Kemudian ada jangka waktu menengah, yaitu rentang waktu 3 sampai 10 tahun. Misalnya beli rumah, itu biasanya menggunakan campuran obligasi dan reksadana. Kemudian ada investment horizon jangka panjang, yaitu di atas 10 tahun. Contoh misalnya pengelolaan pensiun, itu biasanya lebih pada alat investasi atau instrumen investasi berupa saham atau aset lain yang pertumbuhannya signifikan misalnya, sehingga menghindari signifikansi akibat dari inflasi misalnya. Kemudian ada hubungan jangka waktu dan risiko, yaitu semakin panjang jangka waktu yang dilalui maka semakin besar pula toleransi risiko yang diterima, sehingga juga mempengaruhi porsi aset itu bisa menjadi lebih tinggi. Nah, berikut kemudian ada tujuan keuangan. Jadi sebagaimana pertemuan sebelumnya, tujuan keuangan itu juga mempengaruhi terhadap aset investasi ya, alat yang digunakan untuk investasi. Nah, tujuan keuangan itu apa? Tujuan keuangan atau financial goals itu merupakan hasil yang ingin dicapai melalui perencanaan keuangan dan investasi. Contoh misalnya tujuan keuangan pendidikan, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana yang digunakan untuk pembelian rumah, dana untuk liburan, dana darurat misalnya. Ini harus kita tentukan. Jadi tujuan-tujuan keuangan yang diharapkan dari aset, dari instrumen investasi itu juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah karakteristik ya, karakteristik tujuan keuangan. Secara spesifik, yang pertama itu saya spesifik ya, jelas itu kan contoh, baik itu jelas tujuannya ataupun jelas nominalnya, misalnya biaya kuliah 200 juta, kemudian terukur ada angkanya, nominalnya itu jelas, kemudian realistis ya, itu sesuai dengan kemampuan, kemudian memiliki jangka waktu atau memiliki target yang harus diimplementasikan kan, kapan ini gitu kan. Kemudian diversifikasi itu strategi sebar investasi agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu investasi saja gitu kan. Nah, ada beberapa jenis diversifikasi, yaitu yang pertama diversifikasi antar kelas aset atau aset class diversification. Contoh misalnya saham, obligasi, reksadana, emas, properti dan lain sebagainya. Kemudian ada diversifikasi dalam kelas aset atau intra asset diversification. Misalnya investasi di beberapa sektor saham, perbankan, di teknologi misalnya, atau consumer goods misalnya. Itu juga masuk pada
kategori diversifikasi, atau diversifikasi geografis misalnya. Artinya diversifikasi itu titik sebar atau strategi sebar investasi yang didasarkan pada faktor geografis. Misalnya investasi di pasar domestik atau investasi di tingkatan internasional. Oke. Nah, sekarang risiko, return, dan likuiditas. Risiko tinggi itu harusnya returnnya tinggi dan biasanya mudah ya. Liquidnya itu mudah. Contoh misalnya saham, kapan saja kita bisa mengeksekusinya ya. Ada yang risiko rendah, return rendah, tapi kurang bisa dilikuiditas gitu kan. Contohnya obligasi. Nah, ini contoh alokasi portofolio konservatif. Itu profil risikonya kalau masuk konservatif itu kalau saham 10%, kalau obligasi itu 50%, kalau reksadana itu 20%, emas itu 20%. Kalau moderat itu kalau saham itu udah 30%, kemudian obligasinya itu 40%, kalau obligasi itu 40%, reksadana itu 20%, dan emas itu 10%, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita studi kasus investor misalnya usianya 35 tahun, target pensiun itu 20 tahun, maka strategi alokasi misalnya 50, 30, 10, dan 10 misalnya. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini adalah aset alokasi atau alokasi aset yang kita miliki dan diversifikasi merupakan kunci sukses investasi. Dan yang kedua, sesuaikan dengan profil risiko serta tujuan keuangan. Kemudian diversifikasi mengurangi risiko tanpa mengorbankan return ya. Ini referensi dari pembahasan kita pada kesempatan ini. Bisa cari-cari informasi lebih dalam untuk kemudian mendapatkan pengalaman yang lebih detail dari pembahasan kali ini. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mengatur keuangan bukan tentang mengurangi kebahagiaan, tetapi tentang mengelola masa depan dengan penuh kebijaksanaan ya. Jadi kelolalah keuangan dan kekayaan teman-teman untuk mendapatkan kebijaksanaan di masa depan. Sekian dan demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, amin. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca alhamdulillah, dan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.